Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kelompok kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai perkembangan intelek, sosial bahasa, dan bakat khusus. Yang terdiri anggota-anggotanya itu yang pertama Nala Putri Latus Syifa, Putu Sakarwangi, Rahmadina Azhara, dan saya, Saran Azkiah. Kami akan mempresentasikan mengenai yang pertama perkembangan intelek, yang kedua perkembangan sosial, yang ketiga perkembangan bahasa, dan terakhir bakat khusus. Yang pertama, perkembangan intelek. Menurut Kamus Webster New World Dictionary of the American Language, istilah intelek berarti A. Kecakapan untuk berpikir, mengamati, atau mengerti. B. Kecakapan mental yang besar atau sangat inteligensi. Dan terakhir, pikiran atau inteligensi. Menurut William Stern, inteligensi merupakan suatu kemampuan untuk menyesuaikan diri pada tuntutan baru dibantu dengan fungsi berpikir. Kemampuan berpikir atau intelijensi dapat diukur dengan tes Binet-Simon. Hasil tes intelijensi ini dinyatakan dalam angka yang menggambarkan perbandingan antara umur, kemampuan mental atau kecerdasan, atau mental age, MA, dan umur kalender atau chronological age, atau CA. Pengukuran tingkat intelijensi ini diajukan oleh William Stern, seorang ahli ilmu kejiwaan berkebangsaan Jerman dengan sebutan Intelligence Quotient atau IQ yang artinya perbandingan kecerdasan. Rumus perhitungan yang diajukan adalah IQ sama dengan MA dibagi CA dikali 100. Apabila tes tersebut diberikan kepada anak umur tertentu dan ia dapat menjawab dengan betul semuanya, berarti umur kecerdasannya atau MA-nya sama dengan umur kalender atau CA, maka nilai IQ yang didapat sama dengan 100. Nilai ini menggambarkan kemampuan seseorang yang normal. Berdasarkan nilai IQ atau kecerdasannya, anak dapat dikategorikan menjadi 6 kelompok, yaitu yang pertama 70 ke bawah, yaitu anak mengalami kelainan mental. Yang kedua 71 sampai 85, yaitu anak di bawah normal atau bodoh. Yang ketiga 86 sampai 115, yaitu anak normal. 116 sampai 130, yaitu anak di atas normal atau pandai. Selanjutnya 131 sampai 145, yaitu anak yang superior atau cerdas. Dan yang terakhir 145 ke atas, yaitu anak yang jenius atau istimewa. Perkembangan sosial. Pada perkembangan sosial, proses integrasi dan interaksi ini faktor. Proses tersebut merupakan proses sosialisasi yang mendudukan anak-anak sebagai insan yang secara aktif melakukan proses sosialisasi. Bersosialisasi pada dasarnya merupakan proses penyesuaian diri terhadap lingkungan dan kehidupan sosial. Bagaimana seharusnya seseorang hidup di dalam kelompoknya. Interaksi seseorang dengan manusia lain diawali sejak saat bayi lahir. Dengan cara yang amat sederhana, sepanjang hidupnya pola aktivitas sosial anak mulai terbentuk yang pada akhirnya pergaulan sesama manusia menjadi suatu kebutuhan. Perkembangan sosial ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni kondisi keluarga, kematangan anak, status ekonomi sosial keluarga, pendidikan, dan kapasitas mental terutama intelek dan emosi. C. Perkembangan bahasa. Bahasa merupakan alat berkomunikasi dan alat bergaul. Perkembangan bahasa terkait dengan perkembangan kognitif, yang berarti faktor intelek atau kognisi saat berpengaruh terhadap perkembangan kemampuan bahasa. Perkembangan bahasa dipengaruhi oleh lingkungan, usia, kondisi keluarga, tingkat kecerdasan, status sosial ekonomi keluarga, dan kondisi fisik terutama dari segi kesehatannya. Pada seorang bayi, berkomunikasi dengan orang lain sejak saat itu bahasa diperlukan. Belajar bahasa yang sebenarnya baru dilakukan oleh anak usia 6-7 tahun. Ia tinggal di saat anak mulai bersekolah dan saat memasuki remaja. Perkembangan bahasa semakin lengkap karena dilengkapi dan diperkaya oleh lingkungan masyarakat di mana ia tinggal. Jadi, perkembangan bahasa adalah meningkatnya kemampuan penggasaan alat berkomunikasi baik secara lisan, tulisan, maupun penggunaan tanda-tanda dan isyarat. D. Bakat khusus. Bakat khusus disebut juga talent.
Bakat khusus di sini dimaksudkan seseorang yang mempunyai kemampuan bawaan untuk bidang tertentu, misalnya bakat mewarnai. Bakat kemungkinan seseorang untuk mencapai prestasi dalam bidang tertentu, akan tetapi diperlukan latihan, pengetahuan, pengalaman, dan dorongan atau motivasi agar bakat itu dapat terwujud. Sampai sekarang belum ada tes bakat yang cukup luas daerahnya seperti baik Flanagan Aptitude Classification Test yang disusun oleh Flanagan, DIT Differential Aptitude Test yang disusun oleh Binet, MT Test, Mathematical and Technical Test yang disusun oleh Learning Park. Walaupun demikian, kita bisa mengetahui bakat anak melalui observasi terhadap apa yang dilakukan anak, seperti hobi dan minat-minat anak yang khusus, jenis buku yang disenangi, masalah dan kebutuhan khusus, prestasi unggul yang pernah dicapai, pengalaman-pengalaman khusus, kegiatan kelompok yang disenangi, kegiatan mandiri yang disenangi, sikap anak terhadap sekolah atau guru, cita-cita untuk masa depan. Secara umum, bakat mencakup 3 dimensi, yaitu dimensi perseptual, psikomotor, dan intelektual. Oleh karena itu, bakat mempunyai kaitan erat dengan keberhasilan, prestasi hasil belajar. Perkembangan bakat seseorang dipengaruhi oleh faktor dalam anak dan faktor lingkungan. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.